pemirsa, kami dari Excel News, saya Elisa Monata Kulto. Saya Kaisar Saragi. Di sini kami akan memberitakan sebuah peristiwa bentuk pemberontakan Indonesia terhadap kedatangan Sekutu dan Nika, yang akan diberitakan oleh saya sendiri dan rekan saya lainnya. Kedatangan Nika diawali dengan pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945, yang diawali dengan tentara Inggris yang merupakan bagian dari Sekutu mulai datang di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pemerintah Republik Indonesia mempersilahkan mereka untuk melakukan tugasnya dalam mengurus para bekas tawanan perang. Namun para bekas tawanan perang kemudian dipersenjatai oleh pihak Belanda atau Nika, yang saat itu juga berada di Medan. Mereka merasa dirinya adalah superior dan kemudian melakukan dalam suatu insiden, yaitu menginjak lencana merah putih yang dikenakan oleh pemuda Indonesia. Insiden ini dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap Indonesia yang menimbulkan konflik bersenjata yang dimulai pada tanggal 13 Oktober 1945 atau disebut dengan pertempuran Medan Area. Nah, di lain tempat, tepatnya di Bandung, kalian pernah dengar bahwasannya ada lagu Halo Halo Bandung. Lagu Halo Halo Bandung ini menceritakan tentang perjuangan rakyat Bandung melawan atau mengusir sekutu yang datang di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sekutu datang di Bandung pada saat itu untuk menuntut agar rakyat Bandung menyerahkan senjata mereka kepada pihak Belanda atau pihak sekutu. Bukan hanya itu, sekutu juga membebaskan tawanan Belanda yang sebelumnya ditawan oleh Jepang di kamp-kamp internian. Akan tetapi, para tawanan yang telah dibebaskan bersama Nika bersikap arogan yang membuat orang-orang di sekitar Bandung marah. Karena demikian, markas sekutu yang berada di Hotel Savoy Homen diserang oleh rakyat Bandung pada tanggal 21 November 1945. Pihak sekutu pun melakukan serangan balik kepada rakyat Bandung. Pertempuran demi pertempuran pun tidak terelakkan. Bahkan, Kolonel McDonald yang merupakan komando pasukan sekutu yang berada di Bandung pada saat itu memberikan suatu ultimatum kepada rakyat Bandung untuk segera mengosongkan Bandung pada saat itu, pada tanggal 23 Maret 1946. Melihat persenjataan yang dimiliki oleh orang Bandung yang terbatas, Perdana Menteri Syahrir memerintahkan kepada Tentara Republik Indonesia atau TRI untuk segera mengosongkan Bandung. Bukan hanya itu, Perdana Menteri juga berusaha untuk melakukan perundingan dengan pihak sekutu agar tidak terjadi lebih banyak pertumpahan darah yang merugikan orang-orang Bandung atau rakyat Indonesia. Sementara itu, Kolonel Nasution bersama perwira-perwira TRI enggan untuk mengosongkan Bandung. Mereka mengambil jalan tengah dengan menggunakan taktik membumi hanguskan Bandung, lalu mereka akan mengosongkan Bandung bersama rakyat sipil. Perintah Perdana Menteri tetap dilakukan, namun mereka telah membumi hanguskan Bandung agar sekutu tidak dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Bandung pada saat itu. Itulah kisah tentang Bandung Lautan Api yang kita kenal, yang menjadi latar belakang dari lagu Halo Halo Bandung. Di lain tempat, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu baru saja mendarat di Semarang. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk membebaskan tentara sekutu yang ditawan oleh tentara Jepang, serta mengurus tentara Jepang yang mereka tawan. Kehadiran mereka di Semarang disambut baik oleh rakyat Jawa Tengah. Bahkan Gubernur Jawa Tengah sendiri akan memberikan bantuan makanan kepada tentara sekutu untuk memperlancar tugas mereka di sana. Tentara sekutu berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia di sana. Setibanya mereka di Ambarawa dan Magelang, mereka membebaskan tentara sekutu, namun mereka juga mempersenjatainya, sehingga hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Jawa Tengah. Akibatnya terjadi pertempuran di Magelang. Pertempuran ini membuat tentara sekutu terdesak dan bahkan hampir dihancurkan oleh pejuang Indonesia. Di Magelang, pertempuran terjadi akibat pasukan sekutu yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat resimen pertama di Kedu. Melihat hal ini, Kolonel Sarbini memerintahkan untuk mengepung tentara sekutu dan bahkan hampir menghancurkannya. Namun berkat Soekarno akhirnya mereka diselamatkan. Melihat situasi ini, mereka kemudian lari ke benteng di Ambarawa. Melihat tentara sekutu yang melarikan diri ke Ambarawa, Kolonel Sarbini memerintahkan pasukan TKR untuk mengejar mereka lagi. Di tengah pelariannya, tentara sekutu dihadang oleh batalion pertama Surja Sempono di wilayah Ngipi. Pada saat mereka mundur, mereka berusaha menduduki dua desa di wilayah tersebut.
Karena mereka berusaha menduduki dua desa tersebut, pasukan Indonesia di bawah Kolonel Isdiman berusaha mengambil alih desa tersebut dari tangan sekutu. Namun pada saat pertempuran terjadi, Kolonel Isdiman gugur. Sebagai akibatnya, Kolonel Sudirman kemudian mengambil alih posisi Kolonel Isdiman untuk mengambil alih dua desa tersebut. Kolonel Sudirman kemudian menerapkan siasat untuk melakukan serangan mendadak terhadap pasukan sekutu. Selama pertempuran, bantuan terus berdatangan dari Yogyakarta, Surakarta, dan daerah-daerah lain. Kemudian pertempuran ini dikenal sebagai Pertempuran Palagan Ambarawa. Sejak Oktober 1945, sekutu telah mendarat di Palembang bersama dengan Nika. Awalnya, mereka diberikan kesempatan untuk melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang, namun ternyata mereka mulai melakukan provokasi dan menggeledah rumah warga sehingga mengakibatkan berbagai perlawanan. Pertempuran besar baru terjadi setelah sekutu meninggalkan Palembang pada 7 November 1946. Tentara sekutu menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda. Pihak Belanda kemudian melancarkan berbagai tuntutan yang tidak masuk akan kepada pihak RI. Misalnya, meminta garis demarkasi atau batas wilayah yang lebih jauh. Selain itu, tentara Belanda juga menghalangi kapal-kapal Indonesia dari Palembang yang akan berlayar menuju Singapura, sehingga menimbulkan kesulitan ekonomi di Palembang. Puncaknya, pada 28 Desember 1946, tentara Belanda mulai melanggar garis demarkasi yang telah disepakati. Hal ini memicu perlawanan dan pertempuran dahsyat di Palembang. Setelah 5 hari, 5 malam, pertempuran yang dimulai pada 1 Januari 1947 diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. Di tempat lain, pada tanggal 20 November 1946, pertempuran bersenjata terbesar yang terjadi di Bali selama periode Revolusi Nasional. Pasukan Belanda mulai mendarat di Bali pada tanggal 2 Maret 1946 untuk melucuti senjata Jepang. Namun, kehadiran Belanda justru membuat situasi di Bali menjadi tidak aman. Pihak Belanda mengadu domba rakyat Bali sehingga sebagian berbalik haluan dan menyerang pasukan pendukung kemerdekaan. Dalam situasi demikian, I Gusti Ngurah Rai melakukan perlawanan kepada Belanda. Pada tanggal 19 November 1946, pasukan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai berhasil merebut senjata prajurit Nika yang Tabana. Pihak Belanda pun melakukan serangan balik dan mengepung desa Marga. Pertempuran tidak terelakkan sehingga I Gusti Ngurah Rai beserta seluruh pasukannya gugur dalam peristiwa tersebut. Mereka bertempur sampai titik darah penghabisan. Perang hingga mati seperti ini dalam tradisi Bali dikenal sebagai puputan. Pasukan sekutu mulai mendarat di Makassar sejak akhir September 1945. Di antara mereka ada tentara Australia juga tentara Nika. Seperti di berbagai daerah lainnya, awalnya mereka menjalankan tugas untuk melucuti tentara Jepang dan juga mengurus tawanan perang. Namun Nika sendiri memiliki agenda sendiri, yaitu mengembalikan kekuasaan Belanda di Makassar. Mereka mempersenjatai tentara KNIL yang baru saja dibebaskan dari tahanan Jepang. Melihat pasukan Nika dan juga KNIL merajalela, para pemuda Makassar bergabung pada Pusat Pemuda Nasional Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober mereka memulai serangan dan merebut lokasi-lokasi yang ditempati oleh Nika. Dalam situasi ini, Australia turut serta mendukung Nika. Awal Desember 1945, satu kompi pasukan KNIL Pro RI berkumpul untuk membantu Indonesia dan dibantu pelajar RI. Namun usaha ini digagalkan oleh pasukan sekutu. Meskipun demikian, mereka tetap meluncurkan serangan sehingga pihak Belanda menurunkan pasukan khusus yang dibawa oleh Kapten Westerling. Strategi Westerling sangat mengerikan dan memakan banyak korban. Sebagian besar korban kekejaman Westerling sendiri adalah warga sipil. Sampai saat ini terdapat beberapa versi mengenai jumlah korban Westerling di Sulawesi Selatan. Jumlah yang sering beredar dan digunakan sebagai sumber propaganda oleh pemerintah RI di masa Revolusi Nasional adalah 40.000 korban jiwa. Berdasarkan laporan dari Kahar Muzakar, Westerling sendiri menyebutkan angka tersebut terlalu besar. Ia mengungkapkan sebesar 600 orang dan juga pemerintah pusat Belanda mengungkapkan bahwa ada 3.000 korban jiwa. Walaupun perbedaan tersebut, pemerintah Sulawesi Selatan sampai saat ini memakai jumlah 40.000
korban jiwa sebagai bentuk apresiasi terhadap pengorbanan rakyat Makassar mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di daerah lainnya terjadi juga pertempuran besar di kota Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini bermula ketika pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigjen Malabi datang memasuki kota Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Brigjen Malabi kemudian melakukan negosiasi dengan Komandan BKR, Dr. Gigi Mustopo dengan Gubernur Jawa Timur, RM Suryo. Awalnya negosiasi berjalan dengan lancar. Kedua belah pihak saling menghormati dan bekerja sama dalam menjaga keamanan kota Surabaya. Namun situasi berubah dengan sangat cepat. Tanpa sepengetahuan Brigjen Malabi, Mayor Jenderal D.C. Hawthorne memerintahkan Angkatan Udara Inggris untuk menyebarkan ultimatum ke kota Surabaya. Ultimatum tersebut meminta rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata kepada pihak sekutu. Pertempuran pun pecah hingga membuat Komandan Pasukan Sekutu di Indonesia, Jenderal Christison, meminta bantuan kepada Insinyur Soekarno untuk meredam situasi ini dan melakukan gencatan senjata pada tanggal 29 Oktober 1945. Gencatan senjata tidak berlangsung lama karena pada tanggal 30 Oktober 1945, Brigjen Malabi terbunuh. Hal ini membuat pihak sekutu marah dan kemudian mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945. Ultimatum tersebut berisi di antara lain yang pertama, para pemimpin Indonesia di Surabaya harus melapor pada sekutu. Yang kedua, seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Surabaya harus diserahkan pada pihak sekutu. Dan yang ketiga, para pemimpin Indonesia di Surabaya harus datang selambat-lambatnya pada tanggal 10 November 1945 jam 6 pagi di tempat yang telah ditentukan untuk menandatangani perjanjian menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ultimatum tersebut dihiraukan oleh para pemimpin perjuangan, arek-arek Surabaya hingga segenap rakyat Surabaya. Pihak sekutu kemudian melakukan serangan ke kota Surabaya dari berbagai arah dengan kekuatan darat, udara, laut, dan pertempuran besar terjadi di kota Surabaya. Pertempuran ini memakan waktu sekitar kurang lebih 3 minggu. Dampak dari perang ini yaitu banyak korban jiwa yang dihitung sekitar ribuan orang dan juga adanya kerusakan di kota Surabaya. Di balik itu ada salah satu tokoh yang berperan besar dalam membantu mengorbankan semangat rakyat Surabaya dalam melawan tentara sekutu, yaitu Bung Tomo yang membicarakan pidato perlawanannya di radio BPRI. Sekian dari berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Exif News memberitakan.